Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini pembahasan tentang kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Ini mukadimah lila amat parangsanya. Ini mau belum Mukadimah belum masuk, ini belum. Iya ge, masih ada beberapa kalimat itu. Beliau mengatakan aradtu ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidati ulil ilmi wal hikami. Saya ingin cenah. Jadi di sebelumnya itu kan dimakan wa ba'du falamma ra'aitu ta'ala katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna fil ilmi wa la yasilun wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa yal'amalu bihi wa nashru yuhramun lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a at-tariq dhalla wa la yanalul maqsud qalla au jalla. Jadi ketika saya melihat bagaimana fenomena yang terjadi di kalangan para santri, di kalangan para pelajar ilmu, di mana mereka itu sungguh-sungguh dalam belajar tetapi nggak mendapatkan buahnya, tidak mendapatkan manfaatnya, sehingga beliau langsung jawaban sekarang ya, saya suka an ubayyina lahum tariqat ta'allumi, untuk saya jelaskan kepada mereka tentang bagaimana sih tata cara belajar, tata cara ngaji. Terus dasarnya apa? Apakah berdasarkan atas ilham atau berdasarkan atas mimpi? Oh ente bro, ala ma ra'aitu fil kutubi. Jadi dasarnya itu ya kitab. Artinya penjelasan yang ada di sini itu yang nggak akan lepas dari penjelasan yang ada dalam kitab-kitab yang beliau baca. Kemudian yang kedua, wasami'tu min asatidati, dan yang saya dengar dari guru-guru saya, ulil ilmi, yang memiliki ilmu, wal hikami, dan juga hikmah. Hikam itu oke, sebelum ke situ ya. Berarti satu, dasar utamanya itu ya harus melihat kitab. Nggak boleh halu, mimpi ditulis di jin kitab. Waduh, kumaha aja. Saya ucup, misalkan ucup-ucupnya. Wah, ucup eta sanghek ngaji, sanghek belajar tehnya. Wis urang masare bae burung lah. Sare. Nah, ternyata di dalam tidurnya itu bermimpi ketemu dengan Syekh Nawawi Banten misalkan. Syekh Nawawi Banten memberikan ilmu, ngajari usub lah, usubnya. Sob, kamu itu kalau ngaji caranya begini. Bangun tidur ingat bro, ingat bangun tidur. Oh ya, tadi saya dapat mimpi anu, saya tulis di cat dalam kitab. Terus sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, jadilah satu kitab yang besar. Nah terus gimana itu? Namanya juga mimpi. Masa mimpi iya dijadikan sebagai sebuah kitab? Itu ngarang itu. apa sebagai khurafat mas makanya? Hah? Khurafat. Ya khurafat dia baik. Sanu nyaho, namun usub kita nipu. Nah, terus berdasarkan atas mimpi. Terus cara ngoreksinya gimana? Memverifikasinya kumaha? Aduh, itu bisa. Jadi, nah, berarti harus ada datanya, kitab, berupa kitab itu. Berarti ngaji harus kudu ayat kitab. Sejarah ge komo gitu kan. Nggak bisa melalui mimpi gitu. Dan yang kedua, wasami'tu min asatidati, yang kedua itu adalah perlunya atau pentingnya berguru, sehingga apa? Penjelasan setidak-tidaknya si murid ini memiliki dasar dalam berbagai ilmu yang dia butuhkan.
Artinya dalam fikih dia punya dasarannya, dalam tafsir, dalam hadis, dalam usul fikih, dalam faraid, dalam tauhid dan seterusnya, ya dia punya guru. Artinya nggak cuma sekedar baca, padahal dia tidak memiliki dasar, kayak ujung-ujungnya dong Wahabi, gitu bro. Satidati. Ya, artinya di situ ada hubungan. Ada hubungan antara si murid dengan guru. Sanad itu. Sanad. Nah, eta sanad. Di mana sanad itu ya sangat penting kan dalam agama. Al-isnadu minad din, kata Abdullah bin Mubarak. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kata Abdullah bin Mubarak, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslimnya itu, sungguhnya sanad itu ya dari agama, bagian dari agama. Karena kalau nggak ada sanad, orang itu akan ngomong seenak udelnya, gitu. Pakai dalil akli kan? Pakai dalil akli, pakai dalil haluta, atau bisa ngarang balik. Kayak di janjian sanad kemana neta, dibikin-bikin sanadnya. Sanad nggak pernah ada. Nah ini diayak-ayakeun. Jadi misalkan tadi karena berdasarkan atas mimpi, berdasarkan atas halu atau pingsan tanya. Ini pingsan, dina pingsan neta ketemu jeng iya. Ketemu jeng Imam Ghazali sehingga langsung guru Imam Ghazali itu adalah guru saya secara langsung. Kemudian lil ilmi, yang memiliki ilmu. Yang namanya guru itu, kita berguru kepada seseorang itu apa yang kita lihat? Ya ilmunya lah. Kalau guru kita nggak punya ilmu, terus kita mau ngambil apa? Mau ngambil halunya? Apa kumaha? Bahkan ada satu ungkapan itu dalam kitab Al-Manhajus Sawi, belajar kepada Bahar Semit. Nah, kalau redaksi kitabnya nanti gitu eta. Cek Bahar Semit eta belajar kepada seorang habib yang bodoh, yang tukang mabuk segala macam. Itu lebih utama, lebih mulia daripada 70 ulama. Atau orang bodoh mau dipelajarin apanya, bro? Mau dipelajarin kebodohannya tak? Supaya kebodohannya itu nular kepada orang lain apa kumaha? Diajarin cara mabok. Oh, diajarin cara mabok. Hade berulah. Saya ya bayang pun Terus ya artinya harus selektif gitu dalam mencari guru ya. Ya karena lihatnya itu jangan casingnya pakai jubah, pakai udeng segala macam. Ilmu mah nggak ada. Yang ada apa? Dia ngerusak ajaran Islam. Makanya di akhir hari kiamat atau mendekati hari kiamat itu, saya zamanun ala ummati katsirun fuqaha'uhu katsirun khutba'uhu, tukang ceramah mengebadak banyak. Tapi apa? Qalilun fuqaha, orang yang memiliki pemahaman atau keilmuan yang mendalam tentang keagamaan, seetik. Jadi ceramah, nyebutkan ayat, nyebutkan hadis, sementara mendalami teks ayat hadis, tenyahoan mana? Sehingga ketika dia ditanya tentang suatu permasalahan apapun, yang ngawur ngarang-ngarang. Dan itu terjadi zaman sekarang. Najan make udeng yang make surban itu bro. Wal hikami, kemudian bijaksana dia mah. Para guru-gurunya itu adalah orang-orang yang bijak. Jadi hikmah itu kan banyak artinya sebenarnya. Bisa berarti pengendalian, bisa berarti menghakimi, bisa berarti memberi keputusan, bisa berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terus misalkan dalam Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah. Ghazali memberikan definisi dari hikmah itu adalah mengetahui sesuatu yang benar serta pengamalannya. Jadi ilmu dan amal dipadukan.
Nah, sehingga itulah hikmah. Jadi ilmu tidak hanya ilmu saja, atau ilmu dia punya kemudian amalnya dia laksanakan atas amalan itu, atau seseorang yang misalkan dia itu mengamalkan sesuatu tetapi tanpa didasari atas ilmu, ya double juga ya kan, nanti jadi dobolowi nanti, aduh ampun. Oke, jadi itu hikmah. Nah, jadi artinya dalam kitab ini Syekh Zarnuji itu menegaskan bahwa iya, saya melihat bagaimana fenomena yang terjadi di kalangan para santri, kemudian mereka itu sungguh-sungguh serius dalam ngaji, kemudian serius tak masuk di dia bro, yang nggak serius nggak masuk di sini mah. Sehingga saking keikhlasan beliau dan perhatian beliau kepada para santri ya, baik itu di zaman beliau sampai saiki begitu, beliau akhirnya menyusun sebuah kitab yang isinya itu adalah tata cara ngaji belajar, tata cara ngaji, tata cara belajar, yang data-data yang dikumpulkan di sini itu adalah data-data atau keterangan-keterangan yang dari kitab-kitab yang beliau baca. Terus yang kedua adalah yang didengar dari para guru-guru beliau, ya guru-guru beliau ulama, ulil ilmi, para ulama dan juga orang-orang yang bijak. Nah, sehingga ya bukan berdasarkan atas mimpi atau halu itunya. Oke, lanjut deh kayak wallahu taala alam. Ya, pertanyaan. Ya, pertanyaan tuh bro. Wah, nah, kalau pertanyaan misalkan ini kan adab atau kitab yang disusun 900 tahun yang lalu, sekarang sudah 1440, 7 apa 8? 7. Ya, kadang kondisi beda meren, ya itu disesuaikan. Karena intinya seseorang itu belajar, yang dia itu harus memiliki sanad dalam keilmuan itu adalah dalam pondasi-pondasi keilmuan. Bukan semua kitab itu harus diajikan kepada para ulama. Hari gitu. Contoh fikih kan mulai dari Fathul Takrib, terus ke atasnya Fathul Mu'in, ke atasnya Fathul Wahab, ke atasnya lagi Imam Syafi'i, atau Majmu' misalkan ya, Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi, ke atasnya lagi nanti Nihayatul Matlab Imam Haramain, ke atasnya lagi nanti Imam Syafi'i Al-Um, Muhtasar Muzani, Muhtasar Buwaiti. Ini kan kitabnya gede-gede bro, dan belum tentu kayaknya pun ngaji juga. Sehingga bagaimana? Makanya yang diasah itu kemampuannya untuk memahami itu dalam setiap ilmu-ilmu yang dibutuhkan, baik itu ilmu tauhid, baik itu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, tafsir, tasawuf, segala macam. Ya karena nggak semua orang itu berkesempatan, bahkan sekelas kiai sekalipun tidak semuanya itu berkesempatan untuk menelaah semua kitab, semua referensi. Nah, jadi gitu. Misal di sini diajari nahu, nahu ya dasar-dasar aja sudah. Nah terus misalkan ketika ada seorang santri yang dia itu sudah mateng nahunya, kemudian naik ke Mutamimah, naik ke Alfiyah, naik ke Syarah Ibnu Aqil dan seterusnya, nanti dia pengen kitabnya Imam Sibawayh ngajikan ke orang, atau orang ulah lanjung bro. Karena saya tidak punya ketertarikan untuk mengkaji ilmu nahu, sehingga pendalaman itu ya nggak ada. Nah, jadi nggak semua orang itu bisa menguasai itu. Artinya syarat untuk memiliki sanad keilmuan itu adalah hal yang sifatnya dasar. Itu dasar ilmu tauhid, dasar nahu, dasar soroh, dasar hadis, tafsir,
tasawuf dan seterusnya. Jadi nggak semua kitab itu harus dibacakan kepada kiai. Itu nggak semua kiai ngaji itu. Guys, mau pertanyaan ya? Wah, Allah taala alam. Isya.